Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar? Dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan? Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur ayat 14 dan Matius pasal 9. Pembacaan pertama, Mazmur ayat 14. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan. Dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Pembacaan kedua. Matius pasal 9. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua.
karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anak kepala rumah ibadat dibangkitkan, perempuan yang sakit pendarahan disembuhkan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Tidak ada Tuhan bongkar topeng, pulihkan hati. Kita mulai tegas. Kalimat tidak ada Tuhan bukan netral. Itu pisau yang memutus pengharapan, menumpulkan nurani, dan perlahan mengajari kita menertawakan yang suci. Mazmur pasal 14 menyebutnya bebal, bukan karena orangnya bodoh, melainkan karena hati menolak dididik. Namun Injil Matius pasal 9 menunjukkan wajah Allah yang lain.
Ia tidak berteriak dari kejauhan, ia datang. Ia memanggil Matius dari meja cukai, duduk makan bersama orang yang dicap berdosa, menyembuhkan yang rapuh, dan berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan." Polanya jelas, keras pada akar, lembut pada manusia. Jadi alur kita hari ini begini, kita bongkar topeng tidak ada Tuhan, kita lihat jawaban Yesus yang memulihkan, lalu kita siapkan kantong baru supaya anggur baru tidak tumpah. Di ujung, kita pulang dengan nada yang lembut, tetapi langkah yang mantap. Bongkar topeng, tidak ada Tuhan. Dari mana kalimat ini lahir? Topeng pertama, luka. Aku sudah berdoa lama, mana jawabannya? Hati yang letih sering menukar kecewa menjadi vonis. Topeng kedua, jijik. Aku muak melihat kemunafikan. Kita menggeneralisasi luka menjadi logika. Topeng ketiga, kuasa. Aku mau bebas tanpa ada yang lebih tinggi dari aku. Di sini tidak ada Tuhan adalah izin untuk menjadi pusat semesta. Mazmur menyebut akibatnya. Ketika Allah disingkirkan, keadilan dipelintir, orang kecil ditelan, kebaikan diubah namanya. Simpulnya keras, tidak ada yang berbuat baik seperti seharusnya. Bukan berarti semua orang selalu jahat, maksudnya tanpa Allah di pusat, arah hati bengkok, maka keputusan ikut bengkok. Sebelum berdebat, mari jujur. Bagian mana yang melukaimu? Luka yang dinamai bisa dirawat, luka yang disangkal jadi sinisme. Perumpamaan, Tuhan bukan tukang cukur. Saudara, ada perbandingan yang sering beredar. Kalau di kota ini ada tempat cukur, kenapa masih ada orang rambutnya gondrong? Karena mereka tidak datang ke tempat cukur. Demikian pula karena manusia tidak datang kepada Tuhan, dunia jadi berantakan. Kedengarannya rapi, tetapi pertanyaanku sederhana. Apakah Tuhanmu tukang cukur? Tukang cukur menunggu di kursi. Ia tidak menyentuh kalau pelanggan tidak duduk rela. Kalau ia memaksa orang duduk dan mencukur tanpa izin, itu bukan lagi salon, itu penjara. Di penjara, kepala bisa digundul suka tidak suka. Itu paksaan, bukan kasih. Kalau Tuhan memaksa semua orang menjadi rapi dan suci seketika, kita kehilangan dua hal paling manusiawi, kasih dan kebebasan. Kasih tanpa kebebasan berubah jadi ketakutan. Kebebasan tanpa kasih berubah jadi kekacauan. Allah di Alkitab mengundang, bukan menyeret. Ia bukan tukang cukur yang memaksa. Ia Bapa dan Gembala yang memanggil nama, menunggu di pintu, dan berjalan bersama. Jadi perumpamaan barbershop itu tidak memadai. Tuhan bukan penyedia jasa yang pasif, ia aktif mencari namun tetap menghormati kehendak manusia. Karena itu masih ada orang yang rambutnya liar, bukan karena Tuhan tidak ada, melainkan karena hati menolak dididik. Kalau Tuhan ada, mengapa penderitaan tetap ada? Pertanyaan ini wajar dan tidak perlu ditutupi. Jawabnya tidak pakai gula-gula. Pertama, dunia retak oleh dosa, ketamakan, kebencian, kelalaian, dan sistem yang berat sebelah. Banyak derita adalah panen dari pilihan manusia, bukan aksi spontan Tuhan yang iseng. Kedua, Allah membatasi paksaan demi memelihara kasih. Kalau semua dipaksa baik, kita berubah jadi boneka. Allah memilih membentuk hati, bukan hanya membenahi kulit. Ketiga, Allah datang melalui Kristus. Bukan untuk memberi kuliah di mimbar saja, melainkan memulai pemulihan yang merembes dari pribadi ke komunitas, dari hati ke sistem. Matius pasal 9 memotret itu. Ia menyentuh yang sakit, mengangkat yang jatuh, memanggil yang tersisih, menegur yang munafik. Jadi masalahnya bukan Tuhan absen, tetapi undangan hadir sering tidak diambil dan kantong lama menolak anggur baru. Ya. Matius pasal 9, jawaban Allah adalah kehadiran yang memulihkan. Perhatikan tiga gerak Yesus, mengundang, ikut aku, katanya kepada Matius, seorang yang dibenci. Satu kalimat mengubah arah hidup, menjamah, ia menyentuh yang sakit, mendengar kisah yang panjang, memberi ruang air mata, memulihkan, ia mengembalikan martabat manusia ke komunitas, bukan sekadar sembuh lalu ditinggal.
Di tengah semua itu, ia berbicara tentang anggur baru dan kantong kulit baru. Isi baru butuh wadah baru. Tidak cukup wawasan baru kalau ritme lama tetap bercokol. Kamu mau damai, tetapi tetap begadang. Mau hikmat, tetapi tetap menyuapi gosip. Mau belas kasihan, tetapi tetap pamer kebaikan. Hasilnya pecah di jalan. Yesus keras pada kemunafikan, karena kemunafikan merusak wadah. Tetapi ia lembut pada yang remuk, karena hati yang jujur adalah kantong yang siap ditolong. Keras pada akar, 3 borgol yang harus diputus segera. Pembenaran diri. Aku begini karena mereka begitu. Ini borgol pertama. Selama kita harus selalu benar, luka dipelihara sebagai identitas. Guntingnya apa? Mengaku dan meminta maaf seperlunya. Kepanikan, begitu takut salah hingga menekan orang, memotong proses dan memoles data. Guntingnya apa? Jeda. Pilih jujur, luruskan langkah meski lambat. Pelarian halus, belanja impulsif, hiburan berlebihan, tenggelam di gawai, itu bukan istirahat, itu anestesi. Guntingnya apa? Hening yang benar, ruang tanpa layar untuk menata dengus napas dan doa. Yesus mematahkan 3 borgol ini bukan dengan slogan, tetapi dengan ritme. Berhenti sejenak, menatap wajah, mendengar cerita, bertindak secukupnya. Keras pada akar berarti menebang yang menutup jalan berkat. Lembut pada manusia berarti membalut agar luka tidak infeksi. Namun roh, jiwa, tubuh, kantong baru untuk anggur baru. Pada roh, doamu sederhana tapi jujur. Tuhan, aku letih, terangilah. Doa pendek yang konsisten lebih kuat dari pidato panjang yang jarang. Pada jiwa, latih pikiran untuk bertanya sebelum menghakimi. Apa data yang benar? Langkah terkecil, apa yang realistis? Pikiran yang bening menolak digiring rumor. Pada tubuh, rawat ritme agar emosi tidak merebut kemudi. Tidur cukup, air cukup, gerak cukup. Tubuh yang lelah memperbesar konflik, tubuh yang segar membantu hati menjadi lembut. Ini bukan egoisme, ini kesetiaan. Komunitas rumah kerja tegas yang menyembuhkan. Di komunitas jangan beri panggung pada sinisme yang menyaru pintar. Kritik yang sehat membawa data dan menawarkan jalan. Sinisme hanya membakar suasana. Beri mikrofon kepada yang membangun. Di rumah, anak belajar teologi dari kebiasaan orang tua. Cara meminta maaf, cara menolak dengan hormat, cara menutup gawai demi tidur, cara mendoakan yang berbeda pandangan. Rumah yang baik bukan yang tanpa debat, melainkan yang menyediakan ruang aman untuk bertumbuh. Di tempat kerja, pulihkan integritas proses, catatan yang benar, percakapan 4 mata, eskalasi jalur resmi bila perlu. Damai itu kompetensi, ia menurunkan suhu ruangan supaya pikiran jernih bisa bekerja. Perumpamaan kedua, lampu dan jendela. Bayangkan rumah gelap, lampu tersedia, saklar ada, listrik menyala, tapi jendela tertutup rapat, tirai ditarik, dan kita berkata tidak ada terang. Apakah kesimpulannya benar? Tidak. Terang ada, namun aksesnya ditutup. Begitu pula hati. Kadang kita berkata tidak ada Tuhan sewaktu sebenarnya jendela batin tertutup oleh kecewa, malu, atau gengsi. Tugas kita bukan memaki gelap, melainkan membuka jendela. Sedikit saja, biarkan secercah cahaya masuk. Dari celah kecil itu, pengharapan belajar bernafas kembali. Alat praktis, audit nurani, jurnal jujur, jeda napas. Audit nurani tiap malam, 3 pertanyaan pendek. Hari ini, di mana aku menyingkirkan Allah dari pusat? Siapa orang kecil yang kuabaikan? Langkah kecil apa besok pagi untuk meluruskan? Jurnal jujur, tulis 1 adegan yang memancing sinisme, lalu tambah 1 doa 1 kalimat, Tuhan terangilah, kata yang ditata merapikan rasa yang kusut. Jeda napas, tarik pelan, tahan sejenak, hembuskan lebih panjang, ulangi sampai panas turun. Kalimat yang tadinya tajam menjadi tegas namun bening. 3 alat ini adalah kantong baru yang menjaga anggur baru, damai, kasih, hikmat, tidak tumpah oleh guncangan. Tolak 3 jalan pintas, keras pada akar, lembut pada manusia,
Pamer kebaikan memindahkan pusat dari Allah ke ego. Simpan sebagian perbuatan baik tanpa panggung. Di situ hati jadi ringan. Menunda klarifikasi membuat rumor beranak. Satu obrolan jujur hari ini lebih murah daripada 1000 asumsi besok. Kalimat aman, aku ingin mengerti bukan menyalahkan. Bagian mana yang menekanmu? Menambal gejala, memelihara akar adalah jebakan. Kalau akarnya lelah, ubah ritme tidur. Kalau akarnya takut kekurangan, rapikan anggaran. Kalau akarnya butuh diterima, bangun komunitas kecil yang aman. Keras di akar membuat kita bisa lembut kepada orang. Ajakan pekan ini, langkah konkret, nada hangat. 1. Betulkan perumpamaan yang kamu pegang. Ganti. Tuhan seperti tukang cukur menjadi Tuhan seperti Bapa yang mengundang, kasih dan kebebasan sama-sama dijaga. 2. Klarifikasi satu relasi yang kusut. Jika bisa, tatap muka singkat, bila tidak, tulis satu paragraf yang bening. Tujuannya memulihkan proses, bukan mencari panggung. 3. Kantong baru hari ini. Tidur lebih awal, minum air sebelum kopi, dan hening tanpa gawai sebelum tidur. Ritme kecil, hasil besar. 4. Lakukan kebaikan diam-diam pada satu orang yang rapuh. Kirim makanan, bantu administrasi, atau hubungkan ke bantuan profesional tanpa unggah, tanpa sorot lampu. Ya, ruang refleksi, keras yang menyelamatkan, lembut yang menyembuhkan. Yang kupelajari dari Mazmur menyebut bebal sebagai bebal menyelamatkanku dari menipu diri. Yang kupelajari dari Matius, merangkul yang letih menyelamatkanku dari menjadi hakim yang dingin. Kebenaran menebang akar, kasih membalut luka. Keduanya perlu supaya hidup kembali lurus dan hangat. Yang kubah besok, berhenti menyuapi sinisme, mulai membangun proses, memilih kata yang terang, menaruh Allah kembali di pusat. Aku ingin hadir lebih dulu, mendengar penuh, menata secukupnya, lalu bertindak jujur. Sumber kekuatanku, bukan tekadku semata, melainkan Yesus yang datang. Ia memanggil Matius duduk di meja, menyentuh yang sakit, mengangkat yang rubuh. Inilah anggur baru, tugasku menyiapkan kantongnya. Komitmen hari ini, tegas yang menghangatkan. Hari ini aku memilih, keras pada akar dosa, lembut pada manusia. Aku memilih, mengembalikan Allah ke pusat, memelihara orang kecil, menjaga proses jujur. Aku menolak pamer, menolak tunda, menolak pelarian. Aku memilih kerja sunyi, klarifikasi cepat, dan hening yang cukup. Kalau lidahku tergoda mengulang tidak ada Tuhan, aku akan menoleh ke karyanya. Undangan yang mengubah Matius, meja makan yang menyembuhkan malu, dan hidup baru yang tidak muat di kantong lama. Peneguhan terakhir, Allah bukan tukang cukur, Ia Bapa yang mengundang. Ia tidak menyeret orang ke kursi. Ia memanggil nama dan berjalan bersama. Ketika damai memimpin, langkah menjadi ringan dan pikiran menjadi jernih. Dan ketika langkah yang ringan itu bergandengan dengan kerja yang jujur, Tuhan membuka jalan cukup untuk hari ini dan tepat pada waktunya untuk esok.